Halo desain entusias, jumpa lagi dengan saya Esther. Selamat datang kembali di channel YouTube Glare, di mana kita akan sharing pengetahuan mengenai dunia interior. Kali ini kita akan membahas mengenai desain renovasi rumah tinggal satu lantai berukuran 9 x 21 meter dengan menggunakan konsep Jepang modern yang menerapkan prinsip Zen, yaitu keindahan dalam kesederhanaan dan keselarasan dengan alam. Sehingga detail-detail yang digunakan adalah yang simple dan tidak rumit, berupa clear lines, dan finishing material dan tekstur juga digunakan yang natural dan hangat seperti kayu dan bebatuan. Warna-warna pun warna netral seperti abu-abu, hitam, putih, dan kecoklatan. Sebelumnya rumah ini merupakan rumah kontrakan yang terdiri dari 6 kamar. Perombakan akan kita lakukan semini mungkin dan hanya untuk memperluas area yang dibutuhkan saja. Rumah ini akan ditempati oleh pasangan muda dengan 1 orang anak. Nah, berikut akan kita bahas mengenai kebutuhan ruang dan penempatan layoutnya. Dari depan kita bisa melihat garasi yang cukup untuk 2 mobil dan 1 motor, dilengkapi dengan area penghijauan dan teras perantara sebelum memasuki rumah. Memasuki rumah disambut dengan area foyer ruang tamu, lalu area terbuka living room atau ruang keluarga, hingga dapur dan ruang makan. Terdapat 3 kamar tidur, yaitu kamar utama, kamar anak, dan kamar tamu, dengan 3 kamar mandi. Serta area servis di bagian belakang, terdiri dari gudang, kamar ART, dan laundry space. Mari kita simak tampilan desainnya. Dimulai dari fasad. Dinding pagar menggunakan finishing batu alam, dan dilengkapi tanaman Lee Kuan Yew dan indirect light yang menyorot dinding. Pagar dengan kombinasi rangka besi hitam dan WPC motif kayu yang dibuat selang-seling berbeda lebar dan ketinggian. Nomor rumah sengaja diaplikasikan di pagar, bukan di dinding pagar, supaya tidak tertutup tanaman jika tanaman bertumbuh. Garasi rumah dibuat supaya dapat menampung 2 mobil dan 1 motor, dilengkapi dengan area penghijauan yang dibuat bertingkat dan dikombinasikan dengan batuan kerikil putih. Penerangan berasal dari 3 jenis lampu, yaitu lampu indirect di kanopi kaca, lampu dinding di bagian bawah, serta lampu spotlight di plafon teras. Untuk material lantai teras dibuat berbeda dengan lux kayu, sebagai pembeda area menuju pintu masuk utama. Bukaan jendela dibuat lebar sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sumber penghawaan dan pencahayaan alami dalam rumah. Memasuki bagian dalam rumah, area semi-private. Kita disambut area foyer kecil yang juga berfungsi sebagai ruang tamu. Dilengkapi dengan cermin hias dan bench untuk tempat duduk tamu atau tempat memakai sepatu, dengan tempat penyimpanan di bawahnya. Area foyer semi tertutup dibatasi oleh sekat furniture multifungsi, yaitu sebagai partisi pemisah, rak pajang, penyimpanan sepatu, hingga meja kerja. Lalu dari area foyer kita beranjak ke ruang keluarga yang menggunakan sofa letter L untuk suasana yang lebih santai, bisa dibuat tidur selonjoran, dengan coffee table yang bisa di-extend menjadi 2 meja, dan juga menggunakan racks sehingga memungkinkan untuk duduk lesehan di lantai dengan nyaman. Backdrop TV dibuat slim supaya tidak memakan tempat, dan di bagian sampingnya terdapat panel yang berfungsi sebagai pintu kamuflase menuju toilet. Dari ruang keluarga menuju dapur sengaja dibuat terbuka untuk kesan ruang yang lebih luas. Di bagian tengah atau center ruang, terdapat meja makan yang menyatu dengan meja bar. Kedua meja ini dibuat berbeda ketinggian, dengan maksud pembeda fungsi. Meja bar digunakan untuk quick meal, seperti sarapan di pagi hari, atau snack kecil. Sementara meja makan untuk makan yang lebih berat, berkumpul bersama keluarga. Dilengkapi dengan lampu gantung memanjang sebagai penegas senter ruangan. Untuk kitchen cabinet disusun dengan layout letter L, dibuat berurutan dari tempat penyimpanan seperti kulkas dan dispenser, lalu sink, lalu area prep, dan kompor.
Kulkas diletakkan di paling kanan dekat dengan meja bar untuk mempermudah flow quick meal dan supaya mudah diakses dari ruang keluarga. Di bagian bawah meja bar pun terdapat storage makanan kering untuk quick meal. Kemudian di sisi dinding seberang dapur terdapat variasi backdrop mirror yang menghiasi sekeliling piano. Mirror dengan potongan besar dan variasi bevel sederhana di sisi kanan dan kirinya berfungsi untuk menciptakan efek ruangan yang lebih luas. Memasuki area servis, terdiri dari gudang dengan lemari besi, lalu maid room dengan kasur tingkatnya, dan laundry room. Kedua ruang ini dilengkapi dengan bukaan jendela, karena agar sesuai konsep, setiap ruang di rumah ini mendapatkan pencahayaan dan penghawaan alami. Keperluan laundry room disusun dalam satu bidang furniture multifungsi, dari slot untuk mesin cuci, keranjang cucian, penyimpanan tertutup, meja setrika, hingga penggantung baju, semua untuk mendukung kegiatan laundry. Lalu sebagai pencahayaan dan penghawaan alami, terdapat dinding roster di bagian belakang. Memasuki area yang lebih private, yaitu kamar-kamar. Dimulai dari kamar utama yang terbagi menjadi area tidur, foyer pemisah yang dibaliknya adalah kamar mandi, dan walk-in closet. Area tidur dilengkapi dengan window bench, dengan bukaan lebar agar dapat menikmati suasana taman di luar, dan juga tentunya sebagai pencahayaan alami. Panel TV pun juga dibuat slim, agar tidak banyak memakan space yang sudah terbatas, sehingga sirkulasi lalu lalang masih nyaman. Dibuat permainan material kombinasi motif batu dan kayu. Lalu untuk backdrop kasur, dibuat sudut melengkung, dan full hingga plafon, untuk menciptakan ruang yang tinggi, dengan sedikit permainan paneling dan lampu hias dinding. Bagian bawah kasur juga dibuat multifungsi dengan laci penyimpanan, dilengkapi dengan nakas di kiri dan kanan kasur. Lalu di bagian dinding terdapat hook penggantung untuk jubah tidur atau tas yang sering digunakan, yang mudah diraih dari tempat tidur. Memasuki area foyer perantara, di bagian dinding menghadap pintu masuk terdapat bingkai foto, atau bisa juga dipajang artwork, sebagai penyambut saat masuk kamar dan penegas personality ruang. Lalu menuju walk-in closet, bagian lemari dibuat kombinasi tertutup dan terbuka. Bagian tertutup di sisi yang terlihat dari koridor foyer. Bagian terbuka di sisi yang lebih dalam. Bagian tertutup untuk baju-baju yang dilipat dan barang-barang private. Sementara yang terbuka untuk baju gantung dan barang-barang yang ingin ditampilkan. Pintu lemari dibuat full mirror agar dapat digunakan juga untuk berkaca full body. Lalu area ini juga dilengkapi dengan meja dan cermin rias, dan di sisi dekat kamar mandi terdapat drawer untuk keranjang cucian. Kamar mandi utama menggunakan pintu sliding untuk menghemat tempat. Terbagi menjadi area sink, shower, dan kloset. Area shower dipisahkan oleh kaca clear agar pandangan tetap luas dan dengan pintu tertutup, agar air tidak terciprat keluar. Dilengkapi handle yang juga berfungsi untuk menggantung handuk. Area sink dilengkapi mirror dan built-in furniture untuk storage penyimpanan keperluan kamar mandi. Selanjutnya kamar tamu. Kamar ini dibuat sederhana karena jarang menerima tamu, jika ada pun dari pihak keluarga dan tidak lama. Sehingga diisi furniture yang esensial saja untuk keperluan tamu menginap sewaktu-waktu. Dan saat tidak ada tamu akan digunakan sebagai area kerja di rumah, sehingga dilengkapi oleh meja kerja dan penyimpanan. Lalu kamar anak, terdiri dari kamar tidur dan kamar mandi yang juga bisa diakses dari luar. Kamar tidur anak menggunakan kasur double bed, satu untuk anak dan satu bagian bawah untuk pengasuh. Namun bisa digunakan di kemudian hari untuk anak kedua. Kasur bawah tersebut bisa didorong masuk
saat tidak digunakan, sehingga area main menjadi lebih luas. Meja dibuat bisa dilipat dan dipindahkan, sehingga penempatannya lebih fleksibel. Lalu di bagian tengah, persis depan pintu masuk, terdapat chest drawer, penyimpanan mainan atau buku yang bisa dihiasi pajangan, seperti mainan dan figura foto, sebagai impresi awal saat masuk kamar. Penempatan lemari baju di dekat pintu masuk kamar mandi agar mudah dijangkau setelah mandi, dan pintu kamar mandi pun dibuat sliding untuk menghemat tempat bukaan. Kamar mandi dibuat sekat pemisah dari kaca clear antara area shower dan sink. Area shower ditempatkan di sisi pintu dekat kamar, sementara area sink dan kloset dekat pintu dari living room yang berfungsi sebagai powder room area. Nah, rumah dengan konsep Zen ini sangat cocok untuk budget renovasi yang tidak terlalu tinggi karena prinsip beauty and simplicity dan juga fungsional, bahkan multifungsi. Sehingga budget kita tidak habis untuk detail-detail yang kurang perlu untuk menciptakan rumah yang nyaman dan menenangkan. Bagaimana? Tertarik menggunakan konsep ini? Oke desain entusias, terima kasih telah menonton video kita kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.